NIM A1 C1 19052 dari Prodi Pendidikan Kimia. Video saya pada kali ini yaitu akan menjawab pertanyaan tentang ujian akhir semester Praktikum Kimia Organik 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Syamsurizal MSI dengan pertanyaan yaitu: temukan potensi kesalahan dan penyebabnya, serta solusi yang terbaik yang Anda sarankan pada percobaan teknik pemisahan kromatografi lapis tipis dan juga kromatografi kolom. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menayangkan sebuah video dan saya akan menyarankan beberapa solusi yang terbaik untuk kesalahan video tersebut. Saksikan videonya. Pemisahan dengan kromatografi lapis tipis. Yang pertama, disiapkan silika gel. Yang kedua, dimasukkan ke dalam pelarut. Yang ketiga, diletakkan di bawah lampu UV. Yang keempat, disemprotkan pelarut. Yang kelima, dihitung nilai RF-nya. Baik, dari video yang sudah saya tayangkan tadi, ada beberapa kesalahan di mana dapat merusak nilai RF. Potensi kesalahan terbesar dalam video ini adalah rusaknya nilai RF pada kromatografi lapis tipis. Nilai RF di sini adalah sebuah nilai atau ukuran yang terdapat pada posisi noda yang ada pada di zat terlarut pada kromatografi lapis tipis. Kesalahan tersebut disebabkan oleh adanya tidak ketelitiannya praktikan tersebut, di mana saat kita memasukkan silika gel ke dalam pelarut tersebut, seharusnya sampai silika gel tersebut menyentuh dasar dari gelas kimia yang akan kita gunakan. Karena apabila silika gel tersebut ketika sudah menyentuh gelas kimia dapat merusak nilai RF-nya. Selain itu, praktikan juga tidak memberi tanda seberapa jauh batas zat pelarut yang terdapat di silika gel. Akibatnya, nilai RF tidak benar-benar dari hasil data yang didapat pada saat praktikum, karena nilai RF adalah jarak yang ditempuh noda dibagi dengan jarak tempuh pelarut. Kesalahan yang ketiga dari praktikan tersebut adalah ditambahnya prosedur menyemprotkan pelarut pada kertas silika gel di luar dari kromatografi lapis tipis tersebut. Sebenarnya prosedur tersebut tidak perlu dilakukan karena apabila kita sudah disinari UV, seharusnya dikeringkan kromatografi lapis tipis, kan disemprot kembali menggunakan zat pelarut. Ini dapat mengakibatkan rusaknya nilai RF juga. Pada praktikum percobaan kromatografi lapis tipis, saya dapat menyarankan bahwasanya praktikan harus menggunakan penjepit atau klem untuk meletakkan silika gel agar tidak terendam dengan zat pelarut hingga sampai dasarnya, karena ini dapat merusak nilai RF-nya. Selain itu, saran yang kedua adalah praktikan juga harus memberi tanda apa batas fase gerak yang telah berpindah dari titik awal hingga titik akhir. Saran saya yang ketiga yaitu tidak perlu adanya penyemprotan kembali menggunakan pelarut. Ini dapat merusak nilai RF pada kromatografi lapis tipis. Video yang kedua yaitu akan menjawab tentang praktikum kromatografi kolom. Saksikan videonya. Disiapkan sampel yang sudah dihaluskan. Dimasukkan
dimasukkan aseton dan diaduk selama 10-15 menit. Diletakkan pipet besar sebagai kromatografi kolom dan dijepit menggunakan klem dan penjepit. Diisi dengan silika gel dan ditambahkan pasir sedikit di atasnya. Beberapa tetes cairan zat hijau tadi dimasukkan ke dalam botol kecil, lalu dipindahkan dan dimasukkan ke dalam kolom. Dibilas kolom dengan menggunakan N-heksana. Kan 1 ml kembali N-heksana yang telah diuapkan, lalu diaduk. Masukkan cairan tadi ke dalam kolom untuk mendorong silika gel dengan menggunakan aliran udara. Gelas kimia tadi dimasukkan 1 kali lagi N-heksana untuk membilas dan mendorong eluen, dibantu dengan memompa berkali-kali. Sampai pelarut yang di atas menjadi jernih dan terbentuk pita kuning lebar. Ditampung pita kuning tersebut menggunakan tabung reaksi. Secara bertahap mengubah polaritas eluen yang awalnya adalah 5:1 menjadi 2:1. Lalu dimasukkan pita beta karoten tersebut ke dalam gelas kimia dan proses ini dilanjutkan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Lalu ditotolkan 3 totol noda tersebut ke dalam silika gel, lalu dimasukkan ke dalam chamber dan dilakukan proses kromatografi lapis tipis. Baik dari video yang sudah saya tayangkan tadi, bahwasanya di sini terjadi beberapa kesalahan, yaitu adanya gelembung di dalam kolom tersebut. Adanya gelembung di dalam kolom tersebut dikarenakan praktikan menggunakan balon untuk berkali-kali memompa kolom tersebut sehingga di dalam larutan tersebut terdapat banyak gelembung. Hal yang fatal terjadi adalah apabila kolom tersebut terus dilakukan pemompaan berkali-kali akan menjadi retak atau pecah. Solusi saya yang terbaik pada percobaan kali ini yaitu adalah tidak memompa berkali-kali kolom tersebut menggunakan balon. Potensi kesalahan yang kedua adalah hasil yang didapat dari proses pemisahan kromatografi kolom tersebut tidak tepat dan juga akurat dikarenakan kolom yang digunakan tidak dijenuhkan terlebih dahulu. Solusi terbaik yang saya berikan pada percobaan kromatografi kolom ini adalah harus menjenuhkan terlebih dahulu kolom tersebut agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan juga akurat. Terima kasih, itulah tadi jawaban dari saya atas pertanyaan ujian akhir semester nomor 3. Saya Febi Rahmadayani, saya pamit undur diri, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.